العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Dan termasuk zaman rahmatullah yang ini kita juga harus tekankan dan nasihatkan kepada kaum muslimin, orang-orang yang mudah membunuh orang lain, orang-orang yang berpemikiran radikalisme terorisme, orang-orang yang mudah menghalalkan darah harta kaum muslimin, bahkan orang kafir. Ada 3 orang kafir yang tidak boleh dibunuh, haram darahnya. Nabi SAW menyebutkan dan menegaskan kepada pemikiran Khawarij, dan memang ada sekte Khawarij ini sudah ada sejak dahulu. Dan disebutkan oleh para ulama, sekte Khawarij ini adalah merupakan sekte sesat yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Dan sekte ini sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW 1440 Hijriah yang lalu, hingga datangnya hari kiamat sekte ini akan ada. Orang-orang yang berpemikiran semua pelaku dosa itu keluar dari agama Islam walaupun dosa kecil. Halal darahnya ditumpahkan, halal darahnya untuk dibunuh. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, para ulama kemudian mengatakan, tidaklah orang ini dia menampakkan Islam dengan kebengisan, dia bengis. Menampakkan Islam dengan gilzah, dengan kerasnya, kakunya muamalahnya, kecuali mereka memiliki hati yang keras. Bagaimana mungkin agama ini bisa diterima dengan kekerasan? Bagaimana mungkin agama ini diterima dengan pedang? Setiap saat bunuhlah orang-orang kafir dimanapun anda berada. Ini ngaco zaman rahmatullah. Ini yang merusak citra Islam. Dan datang lagi orang ketika ada kejadian seperti ini selalu menuduh Salafi Wahabi pelakunya. Selalu menuduh tanpa bukti. Mereka kemudian mengatakan embrio daripada radikalisme dan terorisme adalah Salafi Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal zaman rahmatullah, orang-orang yang berjalan di atas manhaj yang mulia ini, jangankan menumpahkan darah kaum muslimin, melakukan demonstrasi saja mereka tidak pernah melakukannya. Bahkan ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah, ustaz-ustaz yang berada di atas manhaj salafi ini, senantiasa menasihatkan kepada kaum muslimin as-sam'u wa ta'ah, agar senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka zalim, na'am, mereka zalim. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Kata Nabi SAW, isma wa ati. Akan kelak ada muncul pemimpin, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya, jasad mereka jasad manusia, tapi mereka memiliki hati bengis seperti syaitan. Maka ketika para sahabat mendengar Nabi SAW bersabda demikian, akan ada pemimpin yang zalim, yang banyak menumpahkan darah, mengambil haknya kaum muslimin, para sahabat mengatakan, apakah boleh kami memerangi mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidak boleh. Tidak boleh diperangi pemimpin seperti ini. Ma aqama fikum salat. Selama mereka mendirikan salat, haram hukumnya seorang muslim keluar dari pemerintahan yang sah. Apalagi mendemonstrasinya, melakukan kudeta, pemberontakan, mencelanya di media sosial maupun di media nyata, maka ini tidak boleh zaman rahmatullah. Isma wa ati. Dengarkan dan taat saja. Kenapa zaman rahmatullah? Ada hikmah yang sangat besar. Yang mungkin sebagian orang mengatakan kenapa pemimpin zalim tidak boleh kita kudeta, tidak boleh kita kemudian perangi. Sebab ketika anda mengkudeta pemimpin yang zalim, maka akan muncul adalah pertumpahan darah yang tidak akan pernah berhenti, dan itu adalah merupakan fitnah yang sangat besar. Lihat negara-negara kaum muslimin sekarang. Di antaranya Suriah. Suriah itu diawali demonstrasi saja. Diawali dengan provokasi di media sosial untuk mendemo pemimpin, untuk melakukan kudeta terhadap pemimpin, dan sampai detik ini peperangan telah terjadi di antara kaum muslimin. Kam min dam yasfaqul al-muslimin. Betapa banyak darah yang telah ditumpahkan, betapa banyak nyawa yang telah hilang, betapa banyak wanita-wanita yang dihilangkan kehormatannya, betapa banyak anak yang menjadi yatim disebabkan karena mereka tidak berjalan di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman rahmatullah, memang kita harus waspadai segelintir manusia yang hatinya telah keras. Ketika melihat kaum muslimin di luar dari kelompoknya, halal darahnya. Karena memang mereka seperti itu. Mereka mudah menumpahkan darah. Jangankan membom dirinya sendiri, naudzubillah. Secara akal sehat saja, apakah ini dikategorikan jihad? Tentunya tidak.
maka ada 3 kafir yang tidak boleh dibunuh. Yang pertama adalah kafir mu'ahadan. Orang kafir yang mengadakan perjanjian kepada kaum muslimin, maka ini tidak boleh diperangi, haram hukumnya diperangi. Kemudian yang kedua, kafir zimmiyan. Apa yang dimaksud dengan kafir zimmiyan? Adalah kafir yang memberikan jizyah, pajak kepada kaum muslimin agar mereka diberikan keamanan. Maka ini tidak boleh juga dibunuh, ditumpahkan darahnya, diambil kehormatannya, diganggu dalam kesehariannya, haram hukumnya. Kemudian kafir yang ketiga adalah kafir musta'manan. Orang kafir yang mendatangi negeri kaum muslimin dan mereka meminta kepada pemimpin kaum muslimin agar mereka diberikan keamanan, jaminan keamanan, maka 3 kafir ini haram hukumnya ditumpahkan darahnya. Haram zaman rahmatullah. Tidak main-main. Kalau orang kafir, 3 orang kafir ini saja haram hukumnya ditumpahkan darahnya, dibunuh, maka bagaimana lagi membunuh orang muslim? Yang dimana hujah mereka adalah togut, sedikit-sedikit togut, semuanya togut. La haula wala quwata illa billah. Dan memang saya pernah baca kitab-kitab mereka, na'udzubillah. Saya katakan kepada orang pemikiran seperti ini, kalau anda menjadikan rujukan kitab ini, maka tidak ada perdamaian, yang adalah pertumpahan darah. Sebab di dalamnya semuanya adalah seruan untuk membunuh manusia. Wallahul musta'an. Dari mana pemikiran-pemikiran yang rusak ini? Nanti kita akan membahas sebab terbunuhnya Utsman. Ini sangat bagus pembahasan ini. Dari sini bibit radikalisme terorisme. Terlebih lagi terbunuhnya Ali. Dan Ali pernah berhadapan dengan orang-orang Khawarij. Yang ketika mereka ingin diperangi oleh Ali, jadi Khawarij ini disebutkan adalah kelompok kaum muslimin yang terprovokasi dan tersyubhat dengan peristiwa yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah dengan Aisyah. Ini pelajaran besar. Pelajaran besar ikhwah. Karena sekte ini akan senantiasa memiliki orang-orang yang akan berjalan di atas manhaj seperti ini. Dan kata para ulama, tidak lain yang bukan karena hati mereka keras. Dakwah mereka keras. Dakwah mereka tertutup. Alhamdulillah dakwahnya ahli sunnah tidak ada yang tertutup. Bebas. Sampai-sampai kita mengajak ya orang-orang yang menuduh mereka yang berada di atas ahli sunnah seperti radikalisme terorisme, tafadhol, silakan duduk di majelis mereka. Dan tidak satupun majelis mereka itu mengajak kepada kerusakan. Bahkan Allah Jalla wa Ala telah memerintahkan nabinya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Orang yang keras dalam berdakwah tidak ada hikmah di dalam dirinya. Tidak ada keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada orang Islam, kalau kau mau mengajak orang, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini yang pertama, kau ajak manusia dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan adab dan akhlakmu. Jangan semakin membuat manusia lari. Jangan semakin membuat manusia takut melihatmu. Terus terang ikhwan, anak kalau pakai jubah itu hanya isi kajian dan khutbah. Selebihnya pakaian biasa, pakaian urfnya kalian di Indonesia. Kenapa? Sebab kadang pakaian ini dia dijadikan sebagai barometer orang di atas agama yang tinggi. Sehingga ada kesombongan, sehingga ada ketamakan di dalam dirinya. Tidak mudah berbaur, orang semakin takut. Dan seperti itu agama Islam. Bagaimana antum mengajak manusia dengan hikmah ikhwan, dengan kelembutan, dengan kesantunan, tidak saling tahdzir serampangan. Kalau bukan anggotanya, ustadznya, kiainya, pondok pesantrennya, antum kemudian memboikot kaum muslimin di atas agama yang hak ini. A'udzubillah. Ini perlu dipelajari semuanya. Makanya belajar fikih supaya antum luas wawasannya. Supaya antum paham ternyata perselisihan itu perkara biasa. Antum mau tahrikul yad, mau tetapkannya, tidak ada masalah. Semuanya bisa kita lakukan selama ada pendalilannya. Makanya inilah pentingnya kita kemudian saling menasihati.